Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber ayat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, kasus jaksa versus Brimob versus polisi ini mengarah, ini udah dugaan rakyat itu luar biasa, memang netizen luar biasa. Jadi ada berita begini guys, sosok Jenderal Purnawirawan inisial B di balik pusaran korupsi timah hingga buntutnya Jampitsus. Ya jelas lah, kalau udah permainan besar begitu itu pasti ada oknum pejabatnya, itu adalah masa sih tambang timah yang uangnya sampai diperkirakan sampai 271 triliun nggak ada jenderalnya gitu. Kita baca dulu ya beritanya ya guys ya, baca dulu beritanya. Sosok Jenderal Purnawirawan inisial B di balik pusaran korupsi timah hingga buntut di Jampitsus. Siapakah sosok Jenderal Purnawirawan inisial B di balik pusaran korupsi timah? Jenderal Purnawirawan B ini disebut marah karena terbongkarnya kasus korupsi timah. Kalau oknum malingnya punya pangkat jenderal guys, serem. Udah ada jenderal yang bunuh ajudan guys. Ajudan ditembak ada. Kabar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus yang disebut dibuntuti anggota Densus 88 akibat perkara korupsi timah mencuat. Anggota Jampitsus bernama Febri Adriansyah mengalami hal yang tak biasa selama menangani perkara korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Ia mengaku ada anggota Densus 88 yang mengikutinya di aktivitasnya. Sejauh ini sudah 21 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 19 diantaranya ditahan Kejagung. Nah, itu informasi sejumlah anggota Densus 88 Polri menguntit Jampitsus Kejagung. Febri Ardiansyah ramai diperbincangkan. Ya, ini tadi ada yang analisa di netizen yang bilang itu sebetulnya bukan dikuntit ya, jadi lebih ke arah show of power ya. Pak Jenderalnya nunjukin kekuasaannya tuh. Yang dibilang Pak Jenderal tuh, wah macam-macam lu, gue punya pasukan ini lu. Dan gue rasa Kejaksaan Agung akan berhenti nih. Kalau mikir-mikir Kejaksaan Agung berani ya, kan dia nggak dipersenjatai. Disebutkan peristiwa terjadi saat makan malam di salah satu restoran kawasan Cipete, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ada yang mengaitkan kejadian ini dengan isu Purnawirawan Jenderal berinisial B di balik pusaran kasus korupsi timah. Beberapa waktu lalu memang beredar kabar ada sosok pensiunan Jenderal Bintang 4 di pusaran korupsi tambang tersebut. Ada jenderal di situ guys. Ada jenderal. Ex-jenderal ini disebut punya peran sebagai pelindung mereka yang terlibat kejahatan ini. Namun sejauh ini siapa sosok sang jenderal yang menjadi backing dalam kasus mega korupsi itu masih jadi misteri. Soal adanya sosok Jenderal Purnawirawan tersebut,
Pertama diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus. Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, bintang 4 merujuk pada pangkat jenderal. Iyalah bintang 4 jenderal. Kalau bintang 7 obat sakit kepala, guys. Jika TNI, sosok itu biasanya adalah mantan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan. Sedangkan di Polri, perwira yang pernah memiliki 4 bintang di pundak hanyalah Kapolri atau bekas Kapolri. Namun selain itu, baik di TNI maupun Polri ada juga perwira yang meraih bintang 4 tanpa pernah menjabat Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan maupun Kapolri. Sejauh ini Iskandar Sitorus tak menjelaskan secara detail sosok bintang 4 diduga backing praktek hitam tambang timah itu. Dia hanya mengatakan bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam. Iskandar Sitorus menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktik hitam pertambangan timah tersebut. Dia melanjutkan pensiunan bintang 4 itu berinisial B dan seorang laki-laki. Iyalah, B, laki-laki. Bukan Babe ya. Nah, bukan Babe kan. Babe enggak bintang 4 Babe. Babe enggak bintang 4, enggak ada bintang-bintangnya kita. Kita bintang apa ya? Udahlah, bintang-bintang kecil aja di langit yang biru. Modus B yakni mengakomodir praktek hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Aduh, B. Seorang anggota detasemen khusus Densus 88 Polri dikabarkan terciduk di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Anggota Densus itu terciduk saat membuntuti Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Adapun identitas dari anggota Densus yang tertangkap itu disebut-sebut berinisial IM dan berpangkat Bribda. Saat itu dia diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, dia saat itu tengah menjalankan misi sikat Jampitsus. Tak sendiri IM diduga menjalankan misi bersama 5 orang lainnya yang dipimpin seorang perwira menengah kepolisian. Wah. IM guys, IM. Dulu gue masih kecil main bola tuh, ada klub sekolah sepak bola namanya IM juga, Indonesia Muda, Surabaya itu. Namun hanya IM yang berhasil diamankan oleh pengawal Jampitsus saat itu. Terkait peristiwa itu, pihak Kejaksaan Agung masih enggan bersuara. Kapus Penkum Kejaksaan Agung bahkan mengklaim belum memperoleh informasi peristiwa yang dialami Jampitsus Febri Adriansyah ini. Waduh. Kejaksaannya juga mikir-mikir guys. Kejaksaannya mikir-mikir ya. Saya saja nggak ngerti itu sampai saat ini, saya belum dapat informasi yang jelas, ujar Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi Jumat 24 Mei 2024. Sejauh ini Ketut hanya mengungkapkan Jampitsus Febri Adriansyah dalam keadaan baik. Hanya saja saat ini pihak Kejaksaan Agung sedang meningkatkan pengamanan terkait penanganan perkara besar. Besar ini guys. Jampitsus nggak apa-apa kok. Ada dia, nggak masalah, nggak ada apa-apa kok, biasa aja. Semua berjalan seperti biasa. Pengamanan itu hal yang biasa kalau eskalasi penanganan perkaranya banyak, kata Ketut. Iya Pak. Biasa aja ya Pak ya. B aja guys katanya ya. Tapi yang nggak bela kalau kita lihat anjir. Awalnya tak ada yang berbeda pada Selasa 21 Mei 2024 itu. Bahkan hingga menjelang maghrib, pejabat Pitsus Kejaksaan Agung masih sempat meladeni beberapa awak media terkait perkembangan kasus-kasus. Kala itu Jampitsus Febri Adriansyah menjawab sejumlah pertanyaan didampingi Direktur Penyidikan hingga Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Senda gurau masih disisipkan di sela tanya jawab, sehingga membuat suasana hangat. Sesekali mereka tertawa rileks, sama sekali tidak tegang. Begitu wawancara selesai, mereka kembali masuk ke dalam gedung. Namun perlahan sekitar pukul 19.00 WIB, suasana berubah mencekam. Sebagian petugas pengamanan tampak bergerak ke arah lapangan di depan gedung Kartika. Mereka kompak berujar bahwa ada drone yang baru saja melintas. Kan, show of force guys. Ini lo pasukan gue, ini lo kekuatan gue. Mungkin begitu ya guys ya. Lu jangan macem-macem itu, lu
Mereka namun belum sempat diketahui identitas drone tersebut sebab hanya beberapa detik. Setelahnya tim penembak drone disiagakan dari pinggir lapangan terkait dekat parkiran gedung utama. Sekira 4 orang berbaju hitam tampak bersiaga lengkap dengan alat penembak drone. Tak berhenti di situ, rupanya beberapa petugas pengamanan dalam Kejaksaan Agung yang berjaga di gerbang belakang Jalan Bulungan sudah memakai rompi hitam. Rompi hitam itu diduga rompi anti peluru ya. 2 mobil polisi militer pun terparkir di depan gerbang sisi dalam. Tak seperti hari-hari biasanya, pengamanan kompleks Kejaksaan Agung pun dipertebal dengan tambahan personel dari berbagai kesatuan militer. Berasa kayak perang saudara ya. Padahal bongkar kasus korupsi ya. Tampak beberapa di antara personel tambahan mengenakan pakaian dinas harian Marinir Angkatan Laut. Kemudian sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat, 4 mobil hitam diduga Brimob melintas di depan gerbang Kejaksaan Agung Jalan Bulungan. Sepersekian detik mereka berhenti dan membunyikan strobo. Iya, kemarin videonya ada ya guys ya. Kejadian ini serupa dengan semalam sebelumnya, Senin 20 Mei 2024. Saat itu rombongan mobil pengurai massa Raisa Brimob lengkap dengan motor trailnya melintas di depan Kejaksaan Agung sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Lah buat apa mobil pengurai massa ya? Hah? Aduh. Peristiwa itu sempat diabadikan dalam sebuah video yang memperlihatkan rombongan tersebut sempat berhenti di depan gerbang Kejaksaan Agung. Namun pada malam itu pengamanan masih belum dipertebal seperti Selasa 21 Mei 2024. Pada Selasa 21 Mei 2024, begitu 4 mobil diduga Brimob melintas, 2 mobil PM yang semula parkir di sisi dalam gerbang langsung maju ke sisi luar gerbang. Nah, kan berasa kayak perang saudara nih. Tentara sama polisi nih. Aduh. Ini sih. Aduh. Tambahan pengamanan juga tampak dikerahkan dari berbagai unsur termasuk Polsek Kebayoran Baru sebab mobilnya tampak terparkir pula di pinggir jalan depan gerbang Kejaksaan Agung. Puluhan anggota tak berseragam juga tampak menyebar di sekitar Jalan Bulungan pada malam itu. Iya guys, memang mencekam guys, mencekam. Ya jadi ada sosok Jenderal B. Nah, yang jadi masalah guys, ada satu akun di Twitter itu namanya Lurah Istana. Itu membongkar yang diduga Jenderal B, Jenderal Purnawan B. Waduh. Lurah Istana, ya, @infolura. 3B di Pusaran Timah, Jenderal Polisi Purnawirawan Tan Sri Profesor Dr. Budi Gunawan, Kepala Badan Intelijen Negara. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Bambang Sunarwibowo, mantan Deputi 4 BIN dan mantan Sestama Badan Intelijen Negara. Intel-intel semua nih. 3. Dari swasta adalah Garibaldi Thohir, Boy Thohir. Yang mana menurut kalian? Atau tiga-tiganya salah? Atau tiga-tiganya benar? Netizen Indonesia, ini masih diduga ya guys. Ini serem guys. Jenderal inisial B. Ada 3 kemungkinan yang disampaikan oleh Lurah Istana ini. Tapi apakah mereka? Lalu bagaimana kelanjutannya? Tetap kita kawal kasus ini sambil ngopi guys. Ini berasa perang saudara. Kejaksaan Agung dibantu TNI lawan polisi nih ya, Brimobnya, Densusnya. Begitu ya. Kopi pahit. Gua pamit dulu guys, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warḍa wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo lu. Mau apa kalau begini udah negara nih, bangsa ini jadi apa?